kepada seluruh adik-adik yang sedang ada di rumah. Kira-kira kalau lagi nonton ini kita mau ngapain ya? Mau dengar Miss Herlina nyanyi kan? Hei, selamat pagi. Udah bangun belum? Udah mandi? Pagi hari ini kita mau sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Siap? 5, 5, 10. Tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau sediakan. Sebentar lagi kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Berkati kami ya Tuhan, sehingga kami boleh bernyanyi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ding. Oke, di sini siapa yang sayang mama? Yang sayang papa? Yang sayang Tuhan Yesus? Ada? Kalau ada, yuk sama-sama kita berdiri. Kita mau nyanyikan pujian I Love Jesus. Oke? Musik. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Once again, I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Yeay! Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita menyanyikan sebuah lagu Bapa Engkau Baik. Dan sampai kapanpun Tuhan Yesus akan tetap baik dan selalu baik bagi kita semuanya. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi kita katakan. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan sikap berdoa. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku.
Kau, Bapa, ku cinta Kau. Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat kesehatan kekuatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, pernahkah adik-adik berbuat salah? Ya, setiap kita pasti pernah berbuat salah, baik itu kepada orang tua ataupun kepada sesama kita. Ketika kita berbuat salah, pasti kita mendapatkan pengampunan. Nah, adik-adik, semua pelanggaran dan dosa-dosa kita juga diampuni oleh Tuhan, yaitu melalui kematiannya di atas kayu salib. Adik-adik, hari ini kita mau belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib buat setiap kita orang-orang yang berdosa. Seperti cerita kita minggu lalu, ketika Tuhan Yesus selesai berdoa di Taman Getsemani, maka Yudas Iskariot bersama prajurit-prajurit mereka datang menangkap Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak lagi sedih, Tuhan Yesus tidak lagi takut, sehingga dia tidak melarikan diri, tetapi dia menerima ketika orang-orang menangkap dia, mengikat dia untuk dibawa kepada pengadilan. Nah, adik-adik, sesampainya Tuhan Yesus di depan para penguasa-penguasa, dia tidak membela dirinya. Dia menerima semua tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada dia. Tetapi para penguasa, orang-orang itu tidak menemukan kesalahan yang dilakukan Tuhan Yesus, sehingga mereka mulai mencari cara lain untuk menghasut orang-orang pada zaman itu, supaya mereka percaya kepada perkataan mereka bahwa Tuhan Yesus orang yang bersalah. Mereka memukul Tuhan Yesus, bahkan orang-orang mulai meneriakinya, "Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia." Sehingga hukuman salib diberikan kepada Tuhan Yesus. Orang-orang tidak hanya memukul dan meneriaki Tuhan Yesus, tetapi mereka juga mencambuk Tuhan Yesus. Bahkan mereka memberikan Tuhan Yesus mahkota duri. Dengan tubuh yang begitu kesakitan, Tuhan Yesus harus memikul salibnya seorang diri, hanya untuk setiap kita, orang-orang yang berdosa. Tetapi di pertengahan jalan, Tuhan Yesus mulai kelelahan dan dia merasa kesakitan, sehingga ada seorang pemuda yang membantu dia untuk membawa kayu salib tersebut. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus sampai di Bukit Golgota, maka prajurit-prajurit itu mulai menyalibkan tangan Tuhan Yesus. Tangan yang begitu murah hati, tangan yang selalu membantu orang, tangan yang selalu menyembuhkan orang-orang yang sakit, tetapi harus disalibkan. Tangan yang begitu penuh kasih harus disalibkan bagi setiap kita. Kakinya juga disalibkan, kaki yang berjalan dari satu kota ke kota lain hanya untuk mengabarkan Injil, berbuat baik kepada semua orang, tetapi pada akhirnya juga harus disalibkan. Bahkan adik-adik, ketika Tuhan Yesus sudah disalibkan, orang-orang masih saja menghina dia. Orang-orang meneriaki dia seperti seorang penjahat. Bahkan ada yang berteriak kepada dia, "Jika engkau berkuasa, turunlah dari salib itu." Tetapi Tuhan Yesus hanya diam saja. Dan Tuhan Yesus tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh orang-orang itu. Bahkan mereka tetap menghina Tuhan Yesus lewat undi yang mereka buang.
Mereka membuang undi untuk siapa yang bisa mendapatkan jubah Yesus. Orang-orang semua mencibir dia, menghina dia, tetapi Tuhan Yesus hanya diam saja. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bukan karena dia adalah orang yang jahat, bukan karena dia berdosa, tetapi dia mati di atas kayu salib hanya untuk adik-adik dengan Miss, untuk kita semua orang-orang yang berdosa, supaya kita bisa selamat dan hubungan kita dengan Tuhan bisa dipulihkan kembali. Setelah menderita di atas kayu salib, pada akhirnya Tuhan Yesus menyerahkan dirinya ke dalam tangan Bapa. Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Seketika itu juga Tuhan Yesus pun meninggal. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus mati buat setiap kita. Dia yang tidak berdosa, tetapi hukuman itu diberikan kepada Dia untuk menebus setiap kita, orang-orang yang berdosa. Adik-adik, karena pemberontakan kita, Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib karena Dia begitu mengasihi kita. Dia memberikan hidup kita supaya kita selamat. Anak-anak yang terkasih, biarlah hari ini kita bisa mengambil komitmen untuk kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Adik-adik yang belum percaya kepada Tuhan, yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini adalah kesempatan buat kamu untuk kamu boleh percaya kepada Tuhan. Mari sama-sama Miss mau mengajak setiap kita untuk kita boleh percaya dan mengasihi Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, inilah janji Tuhan buat setiap kita. Barang siapa percaya kepada Tuhan, ia akan memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa, kita berterima kasih karena Tuhan sudah mati buat setiap kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah mati buat setiap kami. Kami mau mengasihi Tuhan, kami mau percaya kepada Tuhan. Tuhan, bukalah hati kami untuk kami bisa menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Bapa, ampuni dosa-dosa kami dan kami berjanji untuk hidup taat di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.